Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Yang pertama adalah mengenai sejarah dari Pythagoras. Pythagoras berasal dari nama seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang lahir di sebuah pulau bernama Samos, Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Selama hidupnya dia suka berkelana ke berbagai macam tempat seperti Mesir dan Babilonia. Selama perjalanannya, dia mengumpulkan ilmu dari peradaban tempat dia berkunjung. Kemudian dia mulai menetap di Italia dan mendirikan suatu gerakan atau sekolah bernama Pythagorean. Di sekolahnya ini, Pythagoras mengajarkan para pengikutnya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bisa dinyatakan dalam bilangan-bilangan. Di sekolah yang ia dirikan, dia mulai mengutak-atik ilmu yang dia kumpulkan saat dia berkelana. Salah satunya adalah pengetahuan tentang relasi antara sisi-sisi segitiga siku-siku. Namun berdasarkan catatan sejarah, orang-orang di peradaban Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina kuno ternyata sudah memiliki pemahaman tentang relasi antara sisi-sisi segitiga siku-siku beberapa ribu tahun sebelum Pythagoras lahir. Salah satu bukti sejarahnya adalah tablet milik peradaban Babilonia. Pada tablet ini tertulis banyak kombinasi 3 angka yang memenuhi syarat teorema Pythagoras, atau sekarang kita sebut dengan trifle Pythagoras. Pythagoras mendapatkan kredit atau penghargaan atas teorema ini karena dia dianggap sebagai orang yang membawa pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani yang menjadi pusat ilmu pengetahuan pada zamannya. Pythagoras juga diusung sebagai yang pertama menghasilkan dokumentasi serta membuktikan teorema ini secara sistematis dan matematis. Yang kedua yaitu teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah suatu pernyataan mengenai relasi atau hubungan sisi-sisi dalam suatu segitiga siku-siku. Misalkan, kita diberikan sebuah segitiga siku-siku seperti pada gambar. Teorema Pythagoras mengatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan jumlah kuadrat dari sisi miringnya. Secara matematis, kita bisa bilang bahwa untuk segitiga siku-siku seperti pada gambar berlaku persamaan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dalam teorema Pythagoras juga ada yang disebut dengan trifle Pythagoras, yaitu 3 bilangan asli yang tepat menyatakan sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Rumus trifle Pythagoras yaitu A lebih dari B lebih dari C, di mana A, B, dan C anggota bilangan asli. Yang ketiga, pembuktian teorema Pythagoras. Untuk pembuktian teorema Pythagoras, misalkan kita punya gambar seperti ini. Maksud dari gambar ini adalah kita diberikan 4 segitiga siku-siku yang identik, di mana keempat segitiga siku-siku tersebut disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu persegi besar dengan sisi A plus B dan sebuah persegi putih dengan sisi C di dalam persegi besar tersebut. Sekarang kita ingin mengatur letak segitiga siku-siku sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan 2 buah persegi dengan sisi-sisi A dan sisi-sisi B. Caranya adalah kita geser segitiga siku-siku berwarna hijau tua dari kanan bawah ke kiri atas, sehingga dia menempel pada segitiga siku-siku berwarna biru muda. Kemudian, kita geser pula segitiga siku-siku berwarna biru tua dari kiri ke kanan dan segitiga siku-siku berwarna hijau muda dari atas ke bawah. Sedemikian rupa sehingga keduanya saling menempel. Nah, dari proses tersebut kita mendapatkan gambar. Pada gambar di atas, nah, dari gabungan gambar kedua persegi di atas, terlihat bahwa kita hanya menggeser segitiga siku-siku berwarna hijau tua, hijau muda, biru tua. Itu berarti luas persegi luar dengan sisi A plus B, baik sebelum maupun sesudah pergeseran segitiga siku-siku adalah sama besar. Maka secara matematis kita bisa bilang bahwa luas persegi sesudah sama dengan luas persegi sebelum. Bisa juga dituliskan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 4 kali luas segitiga sama dengan C kuadrat tambah 4 kali luas segitiga. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 4 luas segitiga. Maka didapat A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat.
Jadi untuk teorema Pythagoras ini terbukti ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah kegunaan teorema Pythagoras dalam kehidupan nyata. Yang pertama pada bidang arsitektur dan konstruksi. Pada bidang arsitektur dan konstruksi, salah satu contohnya adalah bangunan atau bidang yang berbentuk segitiga, misalnya atap. Teorema Pythagoras akan sangat membantu dalam kegiatan menghitung atau memperkirakan bidang miring suatu bangunan yang memiliki sisi-sisi yang saling tegak lurus atau memiliki sudut 90 derajat. Yang kedua, sistem navigasi. Dalam sistem navigasi, terdapat metode triangulasi yang digunakan untuk menentukan suatu lokasi atau koordinat. Teorema Pythagoras berguna jika triangulasi menggunakan sudut 90 derajat. Yang ketiga, melacak lokasi gempa. Cara kerjanya adalah dengan triangulasi pada jenis gelombang saat terjadi gempa. Sebagai gambaran, triangulasi dilakukan dengan melihat jarak yang ditempuh oleh gelombang yang lebih cepat dengan jarak yang ditempuh dari gelombang yang lebih lambat. Dengan cara ini, pusat gempa dapat ditentukan. Penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali masalah-masalah yang dapat dipecahkan menggunakan teorema Pythagoras. Untuk mempermudah perhitungan, permasalahan tersebut harus dituangkan terlebih dahulu ke dalam bentuk gambar. Sebagai contoh, perhatikan soal berikut. Tinggi menara adalah 30 meter. Jarak dari menara ke dataran seberang adalah 40 meter. Berapakah panjang tali yang diperlukan Pak Made untuk dipasang dari atas menara menyusuri perairan ke dataran seberang? Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita gambarkan dulu permasalahan ke dalam bentuk gambar. Lalu kita misalkan permasalahan tersebut. Misalkan A sama dengan tinggi menara, B sama dengan jarak antara menara dan dataran seberang, dan C adalah panjang tali yang diperlukan. Sesudah kita gambarkan, maka kita dapat menghitungnya dengan teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan 2500. Nah, karena C-nya dikuadratkan, maka kita akarkan 2500 tersebut supaya menghasilkan nilai C. Jadi C-nya adalah 50 meter. Nah, itu video mengenai teorema Pythagoras. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.